Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu, di saat kapanpun Anda menonton video ini. Ketemu lagi pada pembelajaran kimia hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita pelajari dalam sesi Zoom pada pertemuan minggu lalu, maka kali ini saya melanjutkan masih dalam materi tentang hidrokarbon, di mana pada minggu yang lalu kita sudah sampai membahas terakhir pada rumus alkana. Saya mengulang sedikit tentang perumusan rumus umum alkana. Nah, mari kita perhatikan senyawa-senyawa alkana, deret-deret homolog alkana yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Ada CH4 yang dinamakan dengan metana, ada C2H6 yang dinamakan dengan ektana, dan seterusnya sampai dengan C10H22 yang dinamakan dengan dekana. Dari rumus molekul yang didapat, kita tahu bahwa rumus molekul berturut-turut berbeda sebanyak perbedaannya adalah satu atom C memiliki 2 atom H. Satu atom C memiliki 2 atau lebih atom H. Jika kita perhatikan rumus yang ada di dalam deret homolog alkana ini, maka kita lihat jika ada satu atom C, maka terdapat 4 atom H. Kemudian kalau 2 atom C, maka terdapat 6 atom H. Kemudian jika 3 atom C, maka ada 8 atom H. Dari sini maka kita dapatkan hubungan. Jika jumlah atom C-nya itu sama dengan N, maka jumlah atom H-nya berlaku hubungan ini, 2N tambah 2. Nah, mari kita lihat ya. Jika atom C-nya 1, maka C-nya 1, maka atom H-nya 2 kali 1 ditambah 2. Sehingga 2 kali 1, 2, tambah 2, 4. Apakah benar jika C-nya 2? Ya, kalau C-nya 2, maka 2 dikali 2 ditambah 2. Sehingga sama dengan 4 tambah 2, 6. Demikian juga atom C3. Bagaimana kalau C5? C-nya ada 5, maka H-nya ada berapa? Maka H-nya ada 2 dikali 5 ditambah 2. Sehingga 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, apakah benar di sini C5H 12? Ya. Dari sini maka kita peroleh hubungan, ya, rumus umum alkana kita peroleh menjadi CnH2n tambah 2. Nah, ini adalah rumus umum dari alkana. Bagaimana cara penamaan dari senyawa alkana berdasarkan rumus umum tadi, atau berdasarkan rumus-rumus strukturnya? Untuk alkana, rantai lurus diberi dengan awalan N, yang artinya normal. Kemudian, contohnya begini. Ini sama dengan N butana. Kenapa butana? Karena ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada 5, pentana. Untuk alkana rantai bercabang, rantai utama diambil dari rantai karbon yang terpanjang. Contohnya begini. Nah, ini adalah rantai rumus struktur dari sebuah senyawa alkana. Nah, bagaimana kita memberi nomor atau menentukan rantai utama dari rantai senyawa ini? Jika kita menggunakan yang ini, maka
Ini disebut bukan rantai terpanjang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita ambil rantai terpanjangnya adalah yang mengandung 6 atom C, yaitu ini. Jika terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang, maka dipilih yang memiliki cabang yang terbanyak. Rantai utama kemudian diberi alkana sesuai dengan jumlah atom C-nya. Nah, ini karena jumlahnya ada 6, maka tadi apa? Kalau 5 pentana, 6 heksana. Jika terdapat lebih, ya, jika terdapat lebih dari satu rantai terpanjang, maka dipilih salah satu. Nah, kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tetapi yang terpilih adalah bukan yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena ini mengandung satu atom C lagi. Jadi yang ini bisa diurai menjadi, ya, yang ini bisa diurai menjadi, kalau saya urai ke sini, CH2, kemudian CH3. Sehingga rantai utama yang dipilih adalah yang terpanjang. Yang ini. Ya, bukan yang ini. Nah, berikutnya, itu langkah yang pertama tadi. Itu langkah yang berikutnya, penomoran rantai utama dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian rupa, sehingga letak cabang mendapat nomor terkecil. Nah, tadi kita lihat contoh tadi. Ini cabangnya ada di sini. Berarti nomor yang kita gunakan tidak bisa dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dari antara rantai dengan cabang, ya, cabang yang terdekat adalah ini. Kalau penomoran yang salah adalah yang kita pakai ini. 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun cabangnya itu terletak lebih dekat di sini, tetapi yang benar adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang salah. Kemudian yang berikut, cabang diberi nama alkil, ya, alkil, yaitu dengan mengganti akhiran ana pada alkana dengan il, ya. Jadi kalau tadi metana, nah kalau kita hilangkan ananya menjadi metil. Nah kalau etana, nah kalau kita hilangkan ananya menjadi, kita ganti il jadi etil. Metana itu yang, metil itu yang mana, etil yang mana, propil yang mana, ada juga propil, ya. Propil itu, ya, propana yang mempunyai 3 atom C. Propana. Jadi kalau kita ganti ana menjadi il, ana dengan il, maka propil. Nah, itulah yang dinamakan dengan alkil, yang nanti kita gunakan juga dalam pemberian nama dari alkana maupun alkena. Akil adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi kalau metana itu CH4, maka karena dia kehilangan satu atom H, ini metana. Nah, kalau kehilangan satu atom H menjadi CH3, sehingga diganti ananya menjadi il, metil. Nah, rumus umum alkil, jadi kalau alkana tadi adalah CnH2n tambah 2, maka rumus umum alkil adalah CnH2n tambah 1. Nah, berikut ini ada beberapa senyawa alkil dan rumusnya. Yang pertama, CH3 tadi kita sudah lihat, itu yang disebut dengan metil. Kemudian C2H5 itu disebut dengan etil. Kemudian C3H7 disebut dengan propil, dan
C4H9 itu disebut dengan isopropil. Kemudian ada satu senyawa lagi, akhir lagi, yaitu isobutil. Kemudian langkah yang berikutnya adalah jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, maka cabang diberi awalan. Kalau dua cabang yang sama disebut diawali dengan D, misalnya dua cabang itu adalah metil misalnya, metil yang rumus ininya CH3. Kalau ada dua cabang yang mengandung CH3, maka dipakai dimetil. Kalau ada 3 cabang menggunakan trimetil. Kalau ada 4 cabang digunakan tetrametil. Kemudian ada 5 cabang dipakai pentametil dan seterusnya. Jika ada cabang yang sama. Nah, kalau misalnya cabang yang sama itu adalah etil, maka jika ada 2 cabang C2H5 yang sama, maka dipakai dietil. Kalau ada 3 maka trietil. Ini ada satu, kita beri nomor. Ya. Langkah yang pertama adalah beri nomor dulu. Nomornya adalah yang terdekat dengan cabang. Maka kalau dari sini juga sama, dari kanan ke kiri boleh, dari kiri ke kanan juga boleh, karena dua-duanya letak cabangnya sama. Yaitu di sini yang kedua, di sini juga yang kedua. Jadi kita pakai ini aja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 berarti sudah penta. Cabangnya, letak cabangnya itu ada di G2 dan ke-4. Maka karena dan cabangnya itu adalah sama, CH3 dan CH3 yang adalah metil, maka nama dari struktur ini adalah 2,4 dimetil pentana. Ya. 2,4 dimetil pentana. 2,4 kenapa? Karena letak cabangnya itu ada di urutan kedua dan keempat. Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang berbeda, maka disusun urutannya sesuai dengan urutan abjad dari cabang itu. Misalnya ada cabang metil dan ada cabang etil misalnya ya. Ini kan ada cabang metil dan ada cabang etil. Ini metil dan ini etil. Jadi kalau diberi nama, maka kita beri rumus dulu, kita beri urutan dulu. Ini kita beri urutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang namanya bagaimana? Nah, berdasarkan syarat ini, jika ada 2 atau lebih cabang yang berbeda, maka disusun urutannya sesuai dengan urutan abjad. Yang ini adalah metil, ya, dan ini adalah etil, maka M dan E yang lebih dulu adalah E. Maka diberi nama 5, itu kan sama dengan penta tadi ya. Cabangnya ada di mana? Cabangnya ada di 2 dan ketiga. Tapi tidak bisa kita tulis 2,3 karena etil itu harus lebih dulu. Jadi 3 etil, 2 metil pentana. 3 etil, 2 metil pentana. Jika penomoran dari kedua ujung rantai utama ekuivalen atau sama, maka cabang yang mendapat nomor terkecil ditulis terlebih dahulu. Contohnya ini, jarak dari sini ke sini sama dari sini ke sini kan sama tuh. Ya. Jarak dari sini ke sini dan jarak dari sini ke sini sama. Karena kita mau menulis nomor penomoran rantai utamanya, kita bisa tulis dari sini atau juga bisa ditulis dari sini. Sehingga nama dari ini adalah 3 etil, 1, 2, 3 etil, 4 metil heksana. Kenapa heksana? Karena ada 6 atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat ini satu contoh. Ini sama seperti tadi soal nomor 1. Ini lagi-lagi C2H5 ini bisa kita urai menjadi CH2 dan CH3. Jadi penomorannya kita bisa mulai dari sini. Ya. Penomorannya kita bisa mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5,
Nah, kenapa harus dari sini, tidak dari sini? Karena letak cabangnya itu lebih dekat ke sini, bukan ke sana. Oke? Jadi, nama dari struktur ini adalah 3 metil heksana 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bukan 2 etil pentana ya. Jadi kalau secara sekilas kita bisa langsung tulis 2 etil pentana karena ini adalah cabang etil, bukan. Nah, karena cabang etil ini bisa diurai lagi menjadi kapan kita bisa uraikan, kapan tidak. Ya. Jika diuraikan dia menjadi rantai terpanjang, maka uraian itu yang dipakai. Tetapi kalau jika diurai tidak merubah urutan rantai atau panjang rantai, maka tidak perlu diurai. Yang kita pakai adalah etil tadi, ya. Nah, contoh yang kedua, ada berapa cabang etil? Ini cabangnya adalah cabang metil. Sekarang urutan penomoran rantai utamanya kita bisa mulai dari rantai yang terdekat dengan cabang. Jadi ada cabang terdekat di sini, maka kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan cabangnya itu ada 3 cabang metil, tetapi letak cabangnya pada urutan yang berbeda. Maka kita tulis 2, 3, dan 4. Karena ada 3 metil, maka trimetil, bukan 3 ini ya. Ini 4. 2, 3, 4, trimetil heptana. 2, 3, 4, trimetil heptana. Bukan 5, 5, 6 trimetil heptana, bukan ya. 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4 trimetil heptana. Yang berikut, ini kalau kita mau nomorkan, nomornya dari mana? Kita lihat, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5 tidak bisa. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini juga bisa. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi yang kita pakai adalah ini 1, ya, 2, 3, 4, 5. Mau dari sini juga bisa 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh. Nah sekarang ini kan ada itu, ada CH2 dan CH3. Bagaimana CH2 dan CH3 ini bisa kita gabungkan, dia menjadi C2, ada atom 2 atom C ya, 1, 2, C2, H-nya ada berapa? Di sini 2 dan 3, 2 tambah 3, 5. Jadi C2H5 yang adalah senyawa akil, yaitu etil. Nah, sehingga pada cabang ketiga itu adalah cabang etil. Dan cabang kedua itu adalah cabang metil. Jadi, nama senyawa ini adalah 3 etil, 2, 4, ini 2 dan 4, ini 2, 4 dimetil pentana. Oke, yang berikut, satu lagi. Nah ini gampang sekali. Ini kalau kita mau urutkan dari sini ke sana juga boleh, atau mau dari sini ini kita uraikan lagi juga boleh. Kalau dia tidak merubah jumlah, ya. Kalau ini kita uraikan, dia akan menjadi CH2 dan CH3 sama, CH2 dan CH3 sama-sama. Nah, jadi panjang rantainya tidak berubah, ya. Panjang rantainya tidak berubah. Kalau dari sini ke sini juga 7, dari sini ke sini juga 7. Jadi kita tidak usah merubah panjang rantainya, ya. C2H5 tidak usah kita urai lagi. Jadi ini adalah senyawa akil metil dan ini adalah senyawa akil etil. Nah, penomoran bagaimana? Dari sini ke sini juga sama, dari sini ke sini juga sama. Kita bisa menamakan senyawa ini adalah 3 etil. 3 etil kita nomorkan dari sini. Kenapa? Karena urutan ini etil adalah urutan terendah. E lebih dulu daripada M kan. Jadi kita nomor dari sini 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Jadi 3 etil, 5 metil heptana. Yang berikut, setelah kita mempelajari tentang alkana, kita lihat tentang alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap. Seperti yang saya jelaskan dalam Zoom kemarin, ikatan rangkap itu artinya ada dua tanda garis ini. Memiliki satu ikatan rangkap dua. Ya, rangkap dua. Oke. Ada juga rangkap tiga yang dinamakan dengan alkuna. Senyawa alkena juga disebut sebagai senyawa olefin. Kenapa? Karena senyawa alkena itu lebih reaktif daripada alkana. Alkena memiliki dua ikatan rangkap. Alkena yang memiliki dua ikatan rangkap itu disebut sebagai alkadiena. Sedangkan yang memiliki tiga ikatan rangkap dua itu disebut sebagai alkatriena. Beberapa rumus molekul senyawa alkena yang itu dapat bisa Anda lihat dalam tabel berikut ini. Etena C2H4, propena itu C3H6 dan seterusnya. Itu untuk senyawa alkena, beberapa rumus senyawa alkena. Nah, dari rumus ini kita lihat jika atom C-nya 1 maka H-nya 2. Jika C-nya 2 hanya 4, jika C-nya 3 hanya 6, dan seterusnya, maka hubungan antara 1 dengan 2 itu berarti 2 didapat dari 2 ini diperoleh dari 2 kali 1. Ya kan? 2 kali 1. 4 diperoleh dari 2 kali 2. 6 diperoleh dari 2 kali 3. Nah, kalau begitu, kalau C-nya N, nah, hanya berapa? C-nya N hanya 2N, ya kan? Hanya 2 kali N. Jadi, kita peroleh rumus senyawa alkena secara umumnya ditulis sebagai CnH2n. CnH2n. Jika C-nya 1 hanya 2 kali 1, 2. C-nya 5 hanya 2 kali 5, 10. Bagaimana cara penamaan senyawa alkena? Kita lihat langkah-langkah penamaan senyawa alkena. Yang pertama untuk rantai lurus, tak bercabang. Ya, untuk rantai yang tidak bercabang. Pada rantai alkena yang tidak bercabang seperti ini, CH3, CH, CH2. Ada ikatan rangkap 2 yang ada di sini. Maka langkah yang pertama adalah kita periksa apakah senyawa ini, rumus struktur ini memiliki ikatan rangkap 2. Nah, ternyata di sini kita dapat ikatan rangkap 2. Satu ikatan rangkap 2 berarti ini adalah senyawa alkena. Nah, kalau tidak memiliki ikatan rangkap 2 berarti dia bukan senyawa alkena, gitu. Jadi tidak usah kita nomorkan lagi, tidak usah kita kasih rumus nama senyawanya. Kemudian langkah yang kedua adalah hitung jumlah atom C-nya. Kita lihat jumlah atom C-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3. Maka ada 3 atom C. Jadi kita memiliki jawabannya adalah memiliki atom C sebanyak 3. 3 itu apa? Ya, kalau 2 itu eta, 3 itu propena ya, Tulis awalan berdasarkan jumlah atom C-nya. Berdasarkan jumlah atom C-nya tadi adalah prop. Karena ada 3. Kemudian dan diakhiri dengan ena. Jadi nama senyawa ini adalah propena. Jadi senyawa ini memiliki nama, letak rantai cabang, letak ikatan rangkapnya ada di sini. Berarti 1 propena. Ya, 1 propena. Kita lihat contoh yang kedua. CH3 dan seterusnya ini ke sana. Ini adalah salah satu senyawa alkena. Kenapa? Karena dia memiliki ikatan rangkap 2 di sini, ya.
ada berapa atom C yang dimiliki oleh senyawa ini? Kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 atom C. Nah, kalau 5 berarti penta. Ya. 5 artinya penta. Berikutnya adalah ikatan rangkapnya ada di mana? Ikatan rangkapnya ada di, nah kita nomorkan dari urutan yang terkecil. Urutan terkecil berada dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti kalau yang dari sini berarti 1, 2, 3 baru ada dapat ikatan rangkap. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ikatan rangkapnya ada di 2. Maka nama atom ini nama senyawa ini adalah 2 pentena. 2 pentena. Kenapa 2 pentena? Karena 2 ini menyatakan letak dari ikatan rangkapnya. Bagaimana dengan alkena dengan rantai bercabang? Langkah yang pertama, ya ini contohnya, ya. Ini contoh senyawanya, rumus struktur senyawa alkena. Ini bisa kita langsung pastikan bahwa senyawa ini adalah senyawa alkena. Kenapa? Karena dia memiliki ikatan rangkap 2. Oke, dia memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian, langkah yang berikutnya adalah tentukan rantai induk dan rantai cabang. Rantai induk ditentukan dari rantai atom C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Rantai induknya adalah, karena yang mengandung ikatan rangkap 2-nya itu di sini, maka rantai induknya adalah ini. Dari rantai induk kita lihat ada berapa atom C yang dia miliki. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tulis di sini 6 atom C. Ya, terdapat 6 atom C. 6 itu apa? 6 itu adalah heksa. Nah, kemudian beri nomor setiap atom C sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom C yang terikat ikatan rangkap 2. Oke. Jadi ikatan rangkap 2 itu harus memiliki nomor yang terkecil. Jadi yang nomor yang kecil. Berarti ini kita bisa beri nomor dengan dari sini. Kenapa? Karena ikatan rangkap 2-nya terlebih dekat dengan ujung ini. Maka ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi ikatan rangkapnya ada di mana? Posisi ikatan rangkapnya itu ada di urutan kedua. 1, 2. Jadi posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Rantai induk diberi nama sesuai dengan penamaan senyawa alkena rantai lurus. Nah, rantai induk, nah kita sudah kasih nama tadi, ini heksa, ya. Heksa, 6. Kenapa heksa? Karena ada 6 atom C. Langkah yang kelima, rantai cabang diberi nama sesuai dengan atom C dari struktur gugus alkil. Struktur gugus alkil itu tadi kita sudah lihat ini. Ya, ada metil, etil, propil, dan isobutil. Dari cabangnya kita lihat ada 2 cabang, yaitu cabang metil. Ya, ada 2 cabang, yaitu cabang metil. Jadi ada berapa jumlah cabangnya? Ada 2. Lalu jenis cabangnya apa? Jenis cabangnya adalah metil. Kemudian posisi cabangnya ada di mana? Posisi cabangnya ada di urutan C yang keempat dan C yang kelima. Maka 4 dan 5. Nah, selesai. Jadi, nama dari senyawa ini adalah 4, 5, dimetil. Kenapa dimetil? Karena ada 2 metil. Posisi ikatan rangkap 2-nya ada di mana? Ada di ini.
yang kedua. Jadi 2 heksena. Ya. Kita lihat contoh yang berikut supaya Anda lebih paham. Langkah yang pertama tadi periksa apakah ini adalah senyawa alkena. Betul, ini adalah senyawa alkena. Mengapa? Karena dia memiliki ikatan rangkap 2, yaitu ini. Ya, ini adalah ikatan rangkap 2-nya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menentukan rantai cabang atau rantai induknya. Nah, sekarang dari mana kita menentukan rantai induknya? Dari rantai terpanjang dengan atom C yang terbanyak. Kalau kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kita gunakan adalah ini karena memiliki rantai terpanjang atau atom C yang paling banyak. Nah, setelah itu kita nomorkan, kita beri nomor sedemikian rupa sehingga nomornya terletak ikatan rangkap paling dekat. Kalau kita dari sini bagaimana? 1, 2, 3. Kemudian dari sini 1, 2, 3 juga. Maka mau dari kiri atau mau dari kanan terserah. Tetapi ada ikatan, cabangnya yang terdekat di sini. Maka kita beri nomornya dari sini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini ada rantai induknya itu ada 6. Yang artinya apa tadi? Heksa. Ya. Rantai induk diberi nama sesuai dengan penamaannya, heksa tadi. Kemudian rantai cabang diberi nama sesuai dengan jumlah atom struktur C-nya. Nah, cabangnya itu apa? Di sini cabangnya adalah CH3 yang adalah metil, ya. Metil. Jadi posisi ikatan rangkapnya ada di urutan ketiga, 1, 2, 3, ada di 3. Jumlah rantai cabangnya ada 1. Kemudian jenis cabangnya itu adalah metil. Kemudian posisi cabangnya ada di posisi ke-3. Jadi nama dari atom senyawa ini adalah 3 metil. Posisinya ada di ikatan rangkapnya ada di 3. Jadi 3 metil 3 heksena. Contoh yang berikut ini adalah bagaimana memberi nama untuk alkena dengan ikatan rangkap yang lebih dari 1. Ikatan rangkap 2-nya lebih dari 1. Dari yang pertama, contoh yang pertama yang ada di sebelah kiri layar ini, CH2 dan seterusnya. Dari gambar kita peroleh. Nah, rantai induknya kita hitung dari atom karbon yang lebih dekat dengan ikatan rangkap. Yang lebih dekat sekarang adalah ini. Ya, kalau dari sini ikatan rangkap ada di kedua. Kalau dari sini ikatan rangkap ada di pertama. Jadi kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti rantai induknya ada 5 atom karbon. Kalau 5 berarti apa? Penta. Posisi ikatan rangkapnya ada di mana? Posisi ikatan rangkapnya ada di 1, ada di pertama, dan 2, 3. Jadi posisi ikatan rangkapnya ada di 1 dan 3. Kemudian adakah rantai cabangnya? Tidak ada. Kemudian jenis cabangnya karena tidak ada maka ini juga tidak ada, posisinya juga. Nama senyawa ini adalah 1,3. 1,3 ini menunjukkan letak ikatan rangkapnya. Penta itu ini penta. Nah, karena ada 2 ikatan rangkap maka
diena. Ya. 1,3 pentadiena. Kenapa diena? Karena ada 2 ikatan rangkap. 1,3 itu menunjukkan letak dari ikatan rangkapnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat. Yang pertama, rantai induknya. Kita menentukan dulu rantai induknya adalah rantai yang mengandung atom C yang paling banyak atau C terpanjang. 1, 2, 3. Kalau kita dari sini, jika kita ambil rantai ini 1, 2, 3, 4, 5. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena masih cuma ada 5. Apakah gini ke sini juga 5? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 6. Maka yang kita gunakan, karena ini yang lebih banyak, maka yang kita gunakan adalah ini. Nah, bagaimana menomorkannya? Memberi nomornya. Nomornya diberi dari letak rangkap 2 yang terdekat dengan atom C. Sehingga letak rangkap 2 pertama itu nomornya adalah nomor terkecil, nomor yang kecil. Jadi kita bisa nomorkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rantai induknya ada 6. 6 itu apa tadi? Heksa. Posisi ikatan rangkapnya ada di mana? Ini pertama, ikatan rangkap ada di sini 1 dan 4. Ya. 1 dan 4. Jadi kita tulis di sini 1, posisi ikatan rangkapnya adalah 1 dan 4. Apakah ada rantai cabangnya? Ada. Jenis jumlah rantai cabangnya berapa? Jumlah cabangnya ada 1, 2. Jadi jumlahnya 2. Jenis cabangnya apa? Jenis cabangnya adalah ini CH3 dan CH3. CH3 itu apa? Metil. Jenis cabangnya adalah metil. Posisi cabangnya ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. 3 dan 5. 3 dan 5. Oke. Jadi nama senyawa ini adalah 3, 5 dimetil, karena ada 2 metil. 1, 4, apa? Karena ada 2 maka heksa diena. 3, 5 dimetil, 1, 4 heksa diena. Bacanya begitu. Oke. Itu untuk bagaimana cara memberikan nama dari senyawa alkena, baik yang rantai lurus maupun yang rantai cabang, dan juga baik yang mempunyai ikatan rangkapnya 1 maupun ikatan rangkapnya lebih dari 1. Yang berikut, bagaimana kalau yang diberikan itu bukan rumus struktur tapi nama senyawa, lalu Anda diminta untuk memberikan nama rumus struktur dari nama yang diberikan. Contoh yang pertama, 4 metil 2 pentena. Nah, tadi kita lihat ini adalah cabang, ya. Ya, ini nama cabangnya. Ini juga letak cabang. Kemudian ini adalah apa? Ini adalah letak ikatan rangkap. Letak rangkapnya, kemudian pente, ya, pente ini artinya jumlah atom C, jumlah atom karbonnya. Maka yang pertama, karena yang dibuat pertama adalah menentukan dulu
sesuai dengan jumlah atom C-nya. Oke, kita tentukan jumlah atom C-nya ada 5, maka kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ikatan rangkap duanya, ya, rangkap duanya terletak di atom C yang kedua. Jadi ini, kalau kita menomorkan dari sini, 1, oke. Nah, di sini kita sudah lihat. Nah, sekarang saya sabar ya. Saya tulis agak jauh supaya nanti atom H-nya bisa dapat tempatnya. Ini 1, 1. Sesuai dengan, ini sudah 2 pentena, kita sudah dapat 2 pentena. Nah, sekarang cabangnya ada di 4. Nah, kita kasih nomor tadi adalah nomor yang kita pakai dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ikatan rangkapnya ada di cabangnya ada di C yang keempat, kemudian jenis cabangnya adalah metil. Maka di sini kita pakai, oke, karena metil maka CH3. Oke, CH3. Nah, berarti tinggal yang lainnya kita tentukan, kita tambahkan hanya sesuai dengan jumlah ikatannya. Nah, karena di sini dia sudah mengikat 1 atom, berarti tinggal 4. Ya. Berarti CH3. Di sini dia sudah ikat 3 atom C, 1, 2, 3. Maka kurang 1 lagi, maka di sini hanya cukup 1 saja. Nah, yang ini dia ikat juga berapa? Ada 1, 2, 3, maka kurang 1 lagi. Oke, perhatikan cara saya hitung ya. Kemudian di sini dia sudah ikat berapa atom? Ya. Ini dia ikat 1, 2, 3. Maka di sini juga CH. Nah, yang ini karena dia cuma ikat 1 atom C, maka di sini CH3. Oke. Jadi rumus struktur dari 4 metil 2 pentena seperti itu. Contoh yang berikut, ini 4 etil 2 metil 1 heksena. Kita sudah tahu tadi heksena itu artinya 6. Ya. Heksena itu artinya memiliki atom C sebanyak 6. Berarti kita buat dulu atom C sebanyak 6. Ingat, ini jumlah atom C, ini letak rangkap. Letak rangkapnya, sedangkan ini adalah jenis cabang dan letak cabangnya. Ada 6 atom C, berarti kita tulis dulu. C, 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 dan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikatan rangkapnya ada di urutan pertama. Nah, kalau saya pakai dari kiri ke kanan, maka ini adalah ikatan rangkapnya. 1. Cabang yang keempat, nah maka kita beri nomor dari sini. Ya, nomornya kita beri dari C yang dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang ikatan rangkapnya bagaimana? Rantainya. Nah, rantainya adalah 4 etil dan 2 metil. Berarti 2 metil berarti di sini dong. 2 metilnya itu artinya CH3. Kemudian 4-nya adalah etil, berarti 4 C2H3.
Oke. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan atom H pada C ini sesuai dengan jumlah ikatannya. Ingat bahwa atom C itu hanya mengikat 4 atom yang lain, atau 4 atom C atau 4 atom yang lain. Ya, 4 elektron yang lain. Jadi, kalau di sini C yang ini dia sudah mengikat 2. Berarti di sini tinggal berapa? CH2. Oke. Kemudian yang ini dia sudah mengikat berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ini tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu ada H lagi karena dia sudah jumlah ikatannya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini atom C yang ketiga, dia sudah mengikat berapa? 1, 2. Maka dia hanya butuh 2 atom H lagi, yaitu CH2. Kemudian C yang keempat, dia sudah mengikat berapa? 1, 2, 3. Kita lihat dari garis kiri kanannya ya, 1, 2, 3. Maka dia hanya butuh 1 lagi atom H. Ya. Cuman 4 atom C. Dia mengikat 4 elektron lagi. Sekarang C yang kelima dia sudah ikat berapa? 1, 2. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Jadi ini CH2. Dan atom C yang keenam dia sudah mengikat 1 atom C, berarti dia kurang berapa? Dia kurang 3. Jadi kita tambahkan atom H sebanyak 3. Nah, jadi rumus struktur dari 4 metil 4 etil 2 metil 1 heksana adalah ini. Itu kira-kira bagaimana cara memberikan nama dan memberikan rumus struktur berdasarkan nama yang diberikan. Untuk lebih memahami materi tentang alkena ini, silakan kerjakan LKS yang diberikan melalui psikologi. Dengan demikian, maka berakhir sudah materi kita tentang alkena dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.